Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 10, selamat berjumpa pada pelajaran fisika. Hari ini kita membahas pengukuran. Pertama kita bahas dulu ada yang namanya besaran dan satuan. Pertanyaannya adalah apa itu besaran, apa itu satuan. Kalau kita lihat besaran itu segala sesuatu, jadi segala sesuatu yang dapat diukur, setelah dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, ini kunci pentingnya sini, diukur angka. Contoh yang sederhananya gini, contoh misalnya kita punya panjang sebatang pensil. Kita bayangkan ada pensil, misalnya katakanlah ukurannya itu kita ukur sekitar itu 15 cm. Coba kita perhatikan, panjang ada angka 15, berarti panjang ini sebagai besaran. Ini contoh besaran, salah satu contohnya. Jadi panjang ini sebagai besaran, namanya disebut besaran panjang karena dia memiliki nilai 15 dan memiliki satuan yang sesuai. Nah, sekarang sudah dapat besaran, sekarang kita lihat satuan itu apa. Nih fokus satuannya. Untuk satuan ini misalnya gini, misalnya dicontohkan, misalnya ada meja gitu ya. Meja, saya gambarkan dulu. Meja ini kita ukur misalnya dengan pensil ya. Katakanlah mulai dari sini, ini ada pensil, kita ukur, ada sebatang pensil misalnya, kita ukur. Ini satu pensil, terus kita ukur lagi, ada 2 pensil, seterusnya sampai ke ujung sini. Misalnya kita hitung pensilnya tuh berjumlah 10 pensil. Dapatlah kita mengatakan bahwa panjang meja itu sama dengan 10 pensil. Boleh lihat satuannya ini mengarah ke satuan ini. Nah, pensil itu kan kalau kita kembali ke sini, misalnya 15 cm kan misalnya tadi, berarti panjang meja sama dengan 10 dikali 15 cm sama dengan 150 cm. Nah, pensil karena berfungsi sebagai satuan, berarti pensil ini sebagai pembanding, kan ada meja, ada pensil. Nah, kesimpulannya itu apa? Satuan. Jadi satuan itu membandingkan. Nah, jangan kita membandingkan meja dengan pensil. Jadi, membandingkan suatu panjang itu kan besaran, suatu besaran dengan pensil juga dengan besaran lain. Besaran lainnya itulah pensil. Jadi pensil itu diterjemahkan ke cm, ternyata pensil adalah satuan. Itulah
arti daripada satuan. Jadi membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang sama lah gitu kan. Kalau pensil kan, kalau meja tidak mungkin lah kita ukur dengan benda apa gitu, misalnya dengan panas tidak mungkin, harus dengan sesuai itu misalnya yang sejenis. Sekarang kita lihat besaran. Anda sudah belajar di waktu di kelas 9 mengenal sudah ada besaran pokok, turunan. besaran pokok. Besaran pokok atau besaran utama ini sudah ditetapkan terlebih dulu. Besaran pokok ini sudah ditetapkan, tidak ada kolomnya. Jadi besaran pokok itu besaran yang telah ditetapkan oleh para ahli. Besaran yang telah ditetapkan. Sampai saat sekarang masih ada 7 kan? Jadi ada 7 loh. Mulai apa? Masih ingat? Besaran panjang, apalagi satuannya apa? Meter. Yang kedua besaran massa. Massa ingat S-nya 2 ya. Satuannya kilo. Nah, panjang satuannya meter, berarti alat ukurnya mistar, macam-macam sini. Massa kilogram satuannya neraca, timbangan kan gitu. Kemudian waktu. Waktu satuannya biasanya sekon. Kalau dulu kan sering kalau nyebut detik. Nah, alat ukurnya apa? Ya arloji, macam-macam gitu. Kemudian suhu. Suhu itu atau temperatur. Jadi derajat panas, derajat dingin secara internasional, kita ini internasional semua ya. SI. Ini SI kan mengatakan SI. Sistem internasional. Suhu atau temperatur berarti Kelvin. Karena kan suhu itu kan ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Tapi yang diambil karena Kelvin ini bisa mengukur yang suhu yang sangat rendah, yang lainnya tidak sanggup gitu. Kemudian, nah, kuat arus listrik. Pasti yang sehari kita nikmati kan ada arusnya gitu. Nah, itu satuannya adalah ampere. Mengambil nama orangnya itu kan ampere. Ini juga nama orang juga, nama yang bersangkutan, yang para ahli penemunya gitu. Kemudian adalah berikutnya intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Ini satu kandela sini. Kemudian terakhir itu adalah jumlah zat, satuannya adalah mol. Ini di dalam ilmu kimia. Nah, kita di kelas 10 itu yang kita bahas kebanyakan nih aja masalah besaran panjang, massa, dan waktu. Nanti berikut yang ke bawahnya udah nanti meningkat lebih jauh, baru kita masuk ke arah sini. Ini kita fokus karena dalam keadaan sehari-hari kita terlibat dengan panjang, massa, dan waktu. Nah, itulah 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan. Selain besaran pokok, ada lagi satunya adalah besaran turunan. Besaran turunan. Besaran turunan ini jumlahnya banyak. Tidak bisa kita hafal gitu, kecuali dengan rumus baru kita ingat ya, baru kita ketemu rumus. Menemukan besaran turunan itu melalui proses rumus menurunkan besaran pokok. Nah, sekarang lihat konsepnya. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran. Jadi saya singkat aja lah. Besaran turunan itu adalah besaran yang diperoleh dari, nah ini kata-kata diperoleh atau diturunkan, boleh diperoleh atau diturunkan dari satu atau lebih dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi apabila kita menurunkan besaran pokok itu berdasarkan rumus-rumus yang sudah ada, maka akan menghasilkan besaran turunan. Nah, konsep dasarnya
dia diturunkan dari satu atau lebih dari besar pokok. Misalnya gini, kita lihat yang sederhana ya. Misalnya kita sering menemukan kata luas gitu ya. Nah, ini luas. Luas apa rumusnya? Tentu kita tahu. Kalau luas, kalau bentuknya ini persegi seperti ini kan, kita yang gunakan ini ya, Pak, persegi, nggak usah bentuk lingkaran. Gunakan saja papan tulisnya panjang kali lebar. Nah, ini akan ketemu nanti besaran turun. Sekarang panjang ini kita terjemahkan ke dalam besaran pokok. Nah, panjang kan besaran pokok panjang. Lebar juga besaran pokok panjang, cuma istilah kata-katanya aja itu karena posisinya begini, lebar gitu kan. Padahal ini panjang juga tapi. Jadi lebar itu juga besaran pokok panjang. Nah, ada dua sudah ini. Jadi kesimpulan kita apa? Kesimpulannya adalah luas, nah, termasuk ya kan, termasuk besaran turunan. Terbukti ini besaran turunan dari besaran dari nih, karena ada dua, dari dua besaran pokok panjang. Nah, jadi luas ini adalah sebagai besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok, jadi besaran pokoknya panjang. Misalnya yang kedua, supaya lebih enak, coba yang kedua. Contoh yang kedua misalnya. Kalian sudah mengenal tentang gerak lurus ya. Ada posisi, ada kecepatan di sana. Misalnya gini, kecepatan lah. Apakah kecepatan itu termasuk besaran turunan? Kita buktikan. Kecepatan biasanya rumusnya apa? Perpindahan dibagi selang waktu kan. Nah, kecepatan perpindahan dibagi selang waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Kalau kecepatan misalnya jarak dibagi selang waktu itu namanya kelajuan. Kalau perpindahan karena itu vektor, perpindahan vektor. Sekarang kita buktikan. Nah, sini perpindahan ini termasuk besaran pokok panjang. Karena kan meter satuannya. Sedangkan waktu juga ada besaran pokok waktu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kecepatan termasuk besaran turunan yang diperoleh dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Iya, kecepatan itu adalah besaran turun dan seterusnya lah gitu. Jadi banyak lagi. Nanti kita bahas terus gitu. Ada yang istilah dalam fisika itu namanya analisa dimensi. Dan analisa kan berpikiran kita menghitung pasti kan. Memang kebanyakan analisa itu menghitung, tapi analisa dimensi ini kita tidak menggunakan angka, dia menggunakan lambang-lambang nanti. Angkanya tidak dipakai, coba lambang yang dipakai. Sekarang apa itu dimensi dulu ya, sebelum kita menganalisa apa itu dimensi. Nah, kalau melihat dimensi, saya ingin menggambarkan aja ada volume balok gitu ya. Kita lihat volume balok.
Bayangkan ada volume balok. Kalau volume balok itu biasanya rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kan mudah. Kalau saya gambarkan gini, ini ada balok, ini ke sana. Katakanlah ini sebagai panjangnya, yang ini sebagai lebar, sini sebagai tinggi. Nah, kita perhatikan panjang, lebar, dan tinggi itu identik kan, ya sama aja, identik itu sama, identik. Ketiganya namanya memiliki dimensi. Nah, dimensi panjang sesuai dengan kita belajar tadi tentang besaran pokok, namanya memiliki dimensi panjang. Karena itu dia dimensi volume panjang itu kan ada 3 ini. Satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi 1 dimensi itu garis lurus. Kalau 2 dimensi bidang, ini bidang. Kalau sampai di sini aja seperti ini kan. 1 dimensi, 2 dimensi. Tapi kalau 1 dimensi, 2 dimensi ada ruangnya namanya 3 dimensi. 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Sehingga ini kan panjang semua, ini tadi kan identik, berarti volume itu panjangnya itu volume. Karena itu volume, dimensi volume adalah, nah, ada panjangnya pangkatnya itu 3, ada 3 kali. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan apa itu dimensi. Jadi dimensi suatu, ini kan volume kan besaran turunan ini, suatu besaran. Jadi dimensi suatu besaran itu cara besaran itu tersusun dari besaran pokok, Sekarang dimensi besaran pokok, itu dinyatakan dengan lambang. Jadi harus nanti kita nyatakanlah, dinyatakan dengan lambang huruf besar tertentu, Jadi hurufnya huruf besar nanti ya, huruf besar tertentu. Dan diberi tanda kurung persegi. Di tanda kurung perseginya seperti ini. Nah, jadi kalau sudah gini berarti kita tahu dimensi. Nah, ini tanda dimensi. Sekarang kita lihat dimensi besaran pokok. Panjang dulu ya, dimensi besaran pokok.
Untuk panjang, dimensinya hurufnya huruf besar kan tadi, maka digunakan huruf L, L besar. Panjang, dimensi dari panjang L. Kemudian untuk dimensi massa, kurung siku ada yang nyebut kurung persegi tadi, kurung siku L, M ya, M. Kemudian untuk waktu, lambangnya kurung siku T besar. Kemudian arus listrik, kurung siku lagi I pakai. Kemudian suhu, kurung siku lagi dengan theta. Ini dibaca theta, intensitas cahaya, Nah, ini dimensinya menggunakan lambang huruf G. Terakhir tenaga 7, jumlah zat, lambangnya adalah N. Nah, inilah ada 7 lambang yang harus kita kenal, harus dihafal nih, karena kalau kita menganalisa pakai ini semua ini L, M, T, I, theta itu. Tapi kita sering menggunakan yang 3 ini. Jadi analisanya ini semua. Jadi hasilnya begini terus, L, M, T, L, M, T, I. Sekarang kita masuk ke dimensi besaran pokok. Selanjutnya kita masuk dimensi besaran turunan. Nah, lalu kita masuk ke dimensi besaran turunan. Misalnya gini, kita sebelum kita memberikan contoh, saya menentukan bahwa apa ya namanya itu. Misalnya gini aja, kita ingin menentukan dimensi besaran turunan. Bisa kita ambilkan kecepatan, karena kecepatan itu kan tadi besaran turunan. Nah, apa dimensinya? Sekarang kita masuk. Jadi kalau kita ingin menentukan dimensi, kita harus kenal rumusnya dulu. Nah, itulah dalam fisika kita rumus gandeng terus. Jadi rumusnya apa kita? Kecepatan kan rumusnya sama dengan bisa dari perpindahan bagi waktu. Kita perhatikan, perpindahan itu adalah besaran pokok, saya singkat ya, besaran pokok panjang. Berarti lambangnya apa besaran pokoknya? L kan tadi. Kemudian waktu besaran pokok waktu, dimensinya apa tadi? T. Nah, berarti turunkan kecepatan sama dengan masukkan pindah, ganti perpindahan dengan L. Bawahnya adalah, nah kan nggak ada angkanya ini. Lalu secara baku ditulis T-nya naikkan ke atas, karena ini pangkatnya +1, apabila naik ke sini -1 dia. T sama dengan kurung siku L T -1. Nah, inilah dimensi dari kecepatan LT-1. Lebih jauh lagi kita pakai misalnya percepatan. Nah, coba lihat percepatan. Apa itu dimensi percepatan? Dimensi kecepatan, dimensi itu. Nah,
dimensi percepatan. Percepatan biasanya kita gerak luruskan pakai, saya ingat ya. Itu sama dengan P per T biasanya gitu. Kecepatan per waktu. Kita lihat. A itu kan kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan udah ketemu tadi kan, dimensinya L T-1 masukkan kurung siku L plus T-1 per waktunya T tadi. Nih. Naikkan lagi ke atas, karena ini plus 1 pindah lagi min 1 dia. L T min 1 tambahin lagi sih. Karena min 1 kan ini ada sama, maka apabila ketemu perkalian pangkat dijumlahkan. Jadi sama dengan L T minus 2. Nah, jadi dimensi dari percepatan adalah L T min 2. Selanjutnya kita masuk ke materinya, itu ada istilah sini namanya angka penting, atau mau kita singkat AP, angka penting. Ada orang menyebutnya juga angka bermakna. Dalam fisika itu kita selalu menggunakan angka penting. Sekarang apa itu angka penting? Angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting tuh gini. Misalnya kita mengukur gitu ya. Misalnya kita mengukur, kita mengukur panjang ya. Kita mengukur panjang dengan mistar misalnya. Hasilnya tuh kita peroleh misalnya ini 4,35 cm. Ini misal aja lah, saya gambarkan sini. Ini ada benda ini benda, panjang benda mau kita ukur. Kita ambil mistar, ini pengistar di sini, kita ukur di titik nolnya di sini, ukur sampai ini kan panjang. Ini mistar itu kan punya skala ini. Nah, kan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Nah, kan gitu. 1. Katakanlah ukuran kan ini. Nah, ya. Terus gini kan ada ini skalanya banyak. Nah, katakanlah di sini saya buat garis ini sampai habis dulu kan 1, 2 sampai terus gitu ya. Katakan 4 kan cm satunya. Ini start terus sampai yang 30 cm. Tapi kita buat sini aja. Nah, lalu di sini garis ini 1. Ini kita melihat mengukur tadi kan, kita ukur benda. 2 1 garis, 2 garis, kemudian 3 garis, ini 3 garis ya, 4 garis. Nah, 1, 2, 3, 4 kan ini 1, 2, 3, 4 nah gitu. Nah, perhatikan ini titik ini, mistar itu berada di tengah-tengah sini. Maka kita lihat 4 kan ini 4, 3, 5. Sini lihat ada 5, di mana 5? Nah, 4 dan 3 itu 4 dan 3 itu kita sebut sebagai angka pasti atau eksak namanya.
Kenapa? Karena terbaca pada skala. Kan benda tadi. Sedangkan yang di ujung di tengah-tengah ini tidak terbaca. Kalau tidak terbaca kan namanya taksiran. Nah, jadi yang 5 ini taksiran. Angka taksiran. Angka taksiran tuh yang diragukan gitu. Tapi tetap kita tulis yang diragukan. Karena kita tidak tahu berapa dia di sana. Ini namanya angka taksiran. Jadi angka taksiran itu karena dia berada di tengah-tengah, jadi skala terkecilnya 0,5, 0,05, jadi kita taruhlah 0,05, makanya ditulislah 4,35. Nah, kesimpulan kita apa? Angka penting. Semua hasil pengukuran yang diperoleh, jadi semua hasil pengukuran yang diperoleh yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Ya, angka pastinya itu kan 4, 3 ini pasti sudah terukur, tapi karena dia berada posisi tengah, ini yang skala terkecil ini tidak terbaca oleh skala, maka disebut dia angka taksiran. Jadi diambillah dengan 0,05 tengah-tengah. Nah, itulah arti angka penting. Sekarang bagaimana kita menerapkan aturan angka penting? Nah, di sini penting aturan angka penting. Kita masuk pada aturan. Aturan angka penting. Nah, ini kuncinya di sini kita, di aturannya itu, hukum-hukumnya lah bahasanya seperti itu. Jadi setiap kita bicara angka penting selalu menggunakan aturan yang kita ada beberapa aturan. Ada 5 aturan yang kita terapkan. Pertama kita aturannya. Semua angka. Semua angka yang bukan 0. Yang bukan 0. Bukan 0 itu berarti kan 1 sampai 9 adalah angka penting. Adalah angka penting. Atau APIS ya. Contohnya gitu. Misalnya gini ya. Saya nulis angka 676. Nah, 676 ini mengandung 3 angka penting. 1, 2, 3. Kan tadi apa? Semua angka yang bukan 0 ada angka penting. Jadi kalau ada angka seperti ini memiliki 3 angka penting. Misalnya lagi angka bilangnya 0, misalnya koma ya, 5,3 dikali 10 pangkat 5 ini mengandung berapa angka penting? Nah, coba angkanya ada 5 dengan 3, berarti mengandung 2 angka penting. Karena ini 0, kalau kita masukkan angka sebenarnya, kalau kita pakai pangkat kan biasanya angka itu menghasilkan 5, 3, 0, 0, 0, 0, 4. Nah, ya kan? Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Seperti itu. Kemudian misalnya lagi pakai 0, desimal yang banyak ini 0,2456. Dilihat 2, 3, 4 angka penting ini. Nah, itu artinya semua angka yang bukan 0 adalah angka penting.
Jadi 0 tidak penting di sini. Yang kedua, aturan yang kedua. Nah, aturan kedua, semua angka 0. Nah, ini lagi. Semua angka 0 di antara, nah ada di antara ini nih. Di antara bukan angka 0. Ada bukan angka 0. Yang pertama. Angka 0 yang pertama adalah tidak penting. Salah ya. Sorry. Semua angka 0 di antara bukan angka 0. Saya ulang lagi. Semua angka 0 di antara bukan angka 0 adalah penting. Contoh, ada angka 4, saya tulis 2, 5, misalnya 003, tulis lagi sini ada 7, 4. Jadi apa? Semua angka 0 di antara bukan angka 0 kan? Di antara bukan angka 0 ini adalah penting. Jadi 0 sini penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini mengandung 9 angka penting. Ini konsepnya di sini penting karena angka yang berada di antara bukan angka 0 dan angka penting. Jadi kan 0 ini berada di antara angka bukan 0, berarti angka penting. Misalnya lagi 2,037 kali misalnya 10 pangkat 5. Berapa angka penting ini? 1, ini angka penting. Yang ini dia kan tidak bukan penting kan 0 di belakang tadi. Yang pertama. Jadi dia mengandung 4 angka penting. Aturan yang ketiga. Semua 0 di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama tidak penting. Ya contohnya, misalnya kan saya tulis 0,0023 mengandung berapa angka penting? Ya konsep. Semua 0 di sebelah kiri bukan 0 yang pertama tidak penting, banyak tidak penting. Tinggal dulu. Jadi 2 angka penting. Jadi 0-nya ini tidak penting karena dia berada di sebelah kiri. Bukan 0 yang pertama. Kemudian kalau kita tulis lagi mestinya ada 0,0000 misalnya 5,0023. Nah, yang tidak penting yang ini. Yang ini kan penting nih karena 0 tadi kan yang sesuai konsep yang kedua dia berada di antara bukan 0, berarti termasuk penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 mengandung 5 angka penting. Aturan yang keempat.
semua nol, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan angka bukan nol, angka bukan nol. Terakhir, lihat yang terakhir gitu. Penting. Nah, ini ada jikanya nih. Jika ada tanda desimal, jika terdapat sana ada tanda desimalnya. Jadi semua nol di sebelah kanan angka bukan nol terakhir, penting. Jika ada tanda desimal. Misalnya gini, 30 misalnya 30,0. Nah, ini sebelah kanan berarti ini penting. 1, 2, 3, 4, 5. Angka penting. Karena terakhir di tanda desimal. Berarti kan ini masuk penting. Kemudian lagi 0,0000 misalnya 230340 misalnya. Kenapakah penting? Ingat yang tadi yang tahu di hitung yang ketiga. Ini tidak penting ini. Jadi yang ini kan penting. Tapi masih ada tanda desimal. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir angka 5. Semua nol. Di sebelah kanan lagi, sebelah kanan angka bukan nol, angka bukan nol. Yang terakhir tidak penting, yang terakhir tidak penting. Contoh, tujuh dua nol 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 nol. Berapa angka penting? Ini hanya 2 angka penting. 2 angka penting. Nah, ini tidak nol. Ini terakhir kan? Yang 50500. Berapa angka penting? Ini dapat yang penting 1, 2. Nah, ini kan berarti 3 angka penting. Nah, selanjutnya kita masuk berhitungnya. Bagaimana kita berhitung dengan aturan angka penting? Masuk berhitung dengan aturan dengan angka penting. Ya. Hitung dengan angka penting. Kalau berhitung kan berarti operasinya menjumlah, membagi, menjumlah, mengurang, membagi, dan mengalir. Kita mulai dari penjumlahan. Kita mulai menjumlah dan mengurang. Menjumlah dan mengurang. Nah, kalau kita menjumlah dan mengurang, aturannya ini. Hasilnya nanti hasilnya mempunyai tempat, nah ini kata-katanya, desimal.
desimal tersedikit paling sedikit gitu. Jadi kalau kita menghitung menjumlah nanti hasil terakhirnya terus mencari operasinya mana desimal yang tersedikit. Misalnya gini, ada 2, misalnya 675 gram tambah dengan 3,25 gram. Kita tambahkan lagi dengan 8,872 gram, tambah lagi dengan 4,5675 gram. Kalau kita hitung seperti biasa dengan kalkulator, maka angkanya itu adalah hasilnya adalah yang saya hitung 19,3645 gram. Nah, berhubung kita menggunakan aturan angka penting, ada aturannya tadi paling tersedikit. Di sini kan 1, 2, 3, 4 angka penting, 3 angka penting, 4 angka penting, 5 angka penting. Nah, angka penting yang tersedikit yang mana? Yang ini. Nah, sini kan tadi Pak, 1, 2, 3, 4 angka penting. Yang di sini 3 angka penting, 4 angka penting, 5 angka penting. Yang tersedikit ini 3 angka penting. Jadi kita hasilnya ditulis 3 angka pentingnya aja. Jadi pola ini yang kita pakai. Jadi 19, 19, ini 3, 19 tersedikit 19,3 34 ya gram. Jadi terjadi pembulatan ke atas. Nah, itu kalau kita menjumlahkan mengurangkan. Jadi ambil yang desimal yang tersedikit. Boleh dicek kembali lah nanti ke hitungannya, kalau saya salah cek kembali kalau. Begitu juga kalau kita nanti yang kedua adalah perkalian lagi, perkalian dan pembagian sama ya, atau perkalian atau pembagian. Lihat hasilnya bagaimana kita menghitung hasilnya. Kita lihat lagi konsepnya. Pembagian atau perkalian, hasilnya itu nanti hasilnya yang memiliki angka penting yang paling sedikit. Kalau yang tadi kan desimal, kalau ini angka paling sedikit. Misalnya gini, ada 0,6283 cm gitu ya. Kita kalikan dengan 2 misalnya 2 cm. Hasil di kalkulator bisa dihitung, angkanya adalah 1,38 cm kuadrat. Tolong cek kembali itu kalau ada salah saya. Nah, perhatikan sini. Di sini ada 4 angka penting. Di sini ada angka 2 angka penting. Di sini ada 3 angka penting. Nah, konsepnya tadi apa? Angka penting yang paling sedikit. Jadi kita menggunakan, jadi hasilnya adalah 1,4 cm. 2 angka penting. Nah, 2 angka penting. Kubik apa? Kuadrat. Sentimeter kuadrat.
demikian materi pada hari ini saya sudahi dulu. Nanti kita sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.